لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bangun kembali lagi, kesempatan untuk bisa menjalankan suatu ibadah yang mulia, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian juga memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar dan murajaah dan juga membaca ayat-ayat Nabi sallallahu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai ke jilid kelima. Di jilid kelima ini beliau mengawali dengan al-wudu. Beliau mengawali dengan pelajaran al-wudu. Pertanyaannya, kenapa pelajaran fikih ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin? Jawabannya adalah karena hanya orang-orang saleh, hanya orang-orang yang mukmin yang bisa menjaga wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walan yuhafidh 'alal wudu illa mu'minun." Tidak ada yang bisa menjaga wudunya melainkan orang-orang mukmin, melainkan orang-orang saleh. Dan ciri-ciri orang saleh adalah isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan al-makarih, walaupun dalam keadaan dibenci, seperti kayak kedinginan atau hal-hal atau di badannya ada sakit misalnya, maka dia tetap sempurnakan. Dan juga ciri-cirinya orang-orang yang saleh adalah al-wudu fi kulli salawat, wudu dalam wudu tatkala mau salat, setiap mau salat berwudu. Dan itu yang dikerjakan oleh sahabat Bilal bin Rabah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bekas atau mendengar suara sandalnya Bilal. "Ya Bilal, apa yang kau kerjakan agar bisa masuk ke dalam surga?" Apa kata beliau? "Aku setiap kali berhadas atau setiap kali sholat selalu berwudu, selalu bersuci." Dan juga ciri-ciri orang saleh adalah al-wudu qabla an-naum, yaitu wudu dulu sebelum tidur. Dan juga ciri-cirinya orang saleh adalah tatkala sudah bangun dari tidur juga, maka berwudu agar setan-setan yang ada di telinga kita, di mata kita hilang. Dan juga ciri-cirinya orang saleh berwudu tatkala setelah berhubungan suami istri, apabila dia menginginkan menambah atau ingin untuk makan atau ingin untuk minum. Dan itu semuanya adalah ciri-cirinya orang-orang saleh.
Sekarang kita masuk ke bab 185, bab fadlul wudu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu fadlil wudu'i. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ila qawlihi ta'ala, ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayatus sadisah. Asyarah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allif babu fadlil wudu'i. Al-wudu'u fil lughatil arabiyyati ma'qutun minal wada'ati wa hiya al-husnu wan nadhafatu, wa amma fi syar'i fahuwa tathhirul a'dha'il arba'ati ala sifatin makhsusatin, wal a'dha'ul arba'atu hiya al-wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlani. Wal wudu'u min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ummati حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله. قال الله تعالى, يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا. Terjem. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, bab keutamaan berwudu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah menginginkan kesusahan bagi kalian, akan tetapi Ia ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Taib. Kalau Allah Ta'ala, di sini adalah salah satu cara belajar. Maka kita juga mempelajari ayat Al-Quran Al-Karim. Tatkala kita mempelajari suatu hukum, yang dipelajari adalah ayat-ayat Quran Al-Karim, kemudian sunnah-sunnah Nabi SAW. Beliau mulai dari al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di sini para ulama tafsir dan juga para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, tatkala ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka disuruh kita untuk intibah, perhatian, atau pasang telinga kita. Kenapa? Karena pada saat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti perintah atau larangan atau kabar baik atau kabar yang baik. Idza kuntum ila sholati, apabila kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum, maka bersihkanlah wajah-wajah kalian. Dan karena ini menunjukkan bahwasanya wudu itu salah satu syarat sahnya salat kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat kita tanpa wudu. Faghsilu wujuhakum, dan bersihkanlah wajah kalian. Dan wajah itu dari ujung kepala ini, ujung wajah ini, manbatus syar, sampai ke dagu, itu kepala. Kemudian dari samping ke telinga ini sampai sampingnya juga telinga. Qala syarih rahmatullah, ya ayyuhalladzina amanu idza sami'tallaha yaqulu, ya ayyuhalladzina amanu fantabih wa aryaha sam'uka
fa imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunha anhu wa imma khabarun sadiqun tantafi'u bihi fal aqsamu thalathatun imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunha anhu wa imma khabarun sadiqun tantafi'u bihi. Kullama qala Allahuna yaqulu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah ay idza aradtumul qiyama ilas salatil faridati awin nafilati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi faghsilu wujuhakum walam yadhkurillahu ta'ala ghusl kaffaini lianna ghusl kaffaini qabla al-wajhi sunnatun wa laysa biwajibin wal wajhu minal udhuni ilal udhuni ardan wa min manhanal jabhati ila asfalil lihyati tulan wa yadkhulu fihi al-matmadatu wal istinshaku al-matmadatu fil fammi wal istinshaku fil anfi. Qala Allah Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi yakni waghsilu aydiyakum ilal marafiqi wal mirfaqu wal mafsilul ladzi bainadh dhira'i wal adudi wa huwa dakhilun fil ghusli li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghasala yadayhi ashra'a fil adudi wa adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Terjem awalan. Ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah dan dengarlah dengan baik, karena padanya terdapat suatu kebaikan yang engkau diperintahkan dengannya, atau suatu keburukan yang engkau dilarang darinya, atau suatu kabar yang benar yang engkau mengambil manfaat dengannya. Maka hal itu macamnya ada 3. Bisa jadi suatu kebaikan yang engkau diperintahkan dengannya, atau suatu keburukan yang engkau dilarang darinya, atau suatu kabar yang benar yang engkau mengambil manfaat dengannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, yaitu apabila kalian hendak melaksanakan salat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajah kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan membasuh kedua telapak tangan, karena membasuh kedua telapak tangan sebelum wajah hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Dan wajah itu secara lebar adalah dari satu telinga sampai ke telinga yang lainnya, dan memajang dari lekuk dahi sampai jenggot paling bawah. Dan termasuk wajah juga adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Berkumur-kumur itu pada mulut dan beristinsyak pada hidung. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsilu wujuhakum. Yang pertama kali rukun-rukun dalam wudu adalah membasuh atau membersihkan wajah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebelum membasuh wajah itu membersihkan tangan, dan itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Membersihkan tangan terlebih dahulu, dan itu ada manfaatnya. Manfaatnya apabila tatkala kita tidur tidak tahu tangan kita kemana menaruhnya atau kemana dia pegang, dan itu sangat bagus sekali pada saat kita membasuh kepala, agar kotoran-kotoran yang ada di tangan kita itu terhilang atau bersih. Kemudian juga termasuk dari wajah adalah al-madmadah, berkumur-kumur, wal insisak, kemudian menghirup air. Dan ini ada 2 cara. Yang pertama, cara pertama adalah wal al-madmadah wal insisak fi kaffatin wahidah, dalam sekali hirupan atau sekali wajah, sekali persihan, itu boleh. Dan juga yang kedua,
al-madmadah dulu, kemudian istinsak. Berkumur-kumur dulu, lalu juga beristinsak, dan dua-duanya ada hadisnya. Kemudian juga al-wajah, termasuk tatkala seorang memiliki jenggot yang lebat misalkan, maka disunahkan untuk takhlil al-lihya, karena sahabat Utsman melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhallalu lihyatahu fil wudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhallal, menyela-nyela jenggotnya pada saat di wudu. Tapi Samir, qala Allah Ta'ala wa idyakum minal marafiqi, dan tangan kalian sampai ke siku, yakni basuhlah tangan kalian sampai ke siku, dan siku adalah sendi yang terletak di antara lengan atas dan lengan bawah, dan dia juga termasuk kepada bagian yang dibasuh, karena Nabi SAW apabila membasuh kedua tangannya, beliau memulai dari lengan atas dan mengalirkan air ke sikunya. Baik. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan membasuh tangan. Membasuh tangan itu mulai dari lengan atas ke lengan bawah, atau lengan bawah ke lengan atas juga bisa. Dan pada saat membersihkan tangan atau membasuh tangan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk at-tayammun, yaitu mulai dari tangan kanannya. Nabi SAW mengatakan, atau Aisyah juga pernah melihat Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, suka dengan tangan kanan, dimulai dari tangan kanan, fi tana'uluhi, dalam memakai sandal, wa fi tarajjulihi, dalam berjalan, wa fi tuhurihi, dan juga dalam membersihkan atau dalam berwudu, wa fi sya'nihi kullih, dan juga dalam perkara-perkara yang baik. Muttafaqun alaih. Kemudian pada saat membasuh, membersihkan tangan, maka harus benar-benar sampai ke siku-siku. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, dan beliau menyarankan agar melebihkan sedikit dari siku-sikunya. Tafadhal. Qala Syari rahimallahu ta'ala, qala ta'ala wamsahu biru'usikum, ar-ra'su yumsahu wa la yajibu ghusluhu, wa hadha min rahmatillahi azza wa jalla bi'ibadihi, li'anna ar-ra'sa fihi sya'run, falau furida ghusluhu lakana fihi masyaqqatun 'alan nasi, wala bada'al ma'u yasrabu 'ala thiyabi, wala lahiqan nasa masyaqqatun fi ayyamis syita'i, walakin min rahmatillahi anna ar-ra'sa yumsahu wa la yughsalu, wa min ar-ra'si al-udhunani yumsahani aidan, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana mi'a badanihi min ra'sihi ila akhmasi qadamayhi, wa min hibani fil wudu'i wa kadzalika fil ghusli. Terjem awalan. Qala Syari rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kepala itu diusap dan tidak wajib membasuhnya, dan ini merupakan nikmat Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya, karena pada kepala terdapat rambut. Kalau seandainya diwajibkan membasuhnya, maka niscaya akan menyulitkan manusia, dan air akan mengalir ke baju dan akan menimpa manusia suatu kesulitan pada hari-hari musim dingin. Akan tetapi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kepala itu diusap dan tidak dibasuh, dan termasuk kepala juga adalah kedua telinga, dan keduanya juga diusap juga. Karena Nabi SAW juga mengusap kedua telinganya. Qala Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki, yakni basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol
pada bagian betis paling bawah, dan keduanya juga termasuk bagian yang dibasuh, dan inilah 4 anggota wudhu, dan inilah 4 anggota wudhu. Baik. Famsahu bi ru'usikum. Kemudian mengusap ru'us, yaitu kepala, dan kepala itu yang ada rambutnya. Kenapa di sini diusap? Karena andai kan kalau misalkan rambutnya keribu atau yang lain, maka akan kesusahan untuk membersihkannya. Dan cara mengusapnya ada beberapa cara. Yang pertama mengusap dari depan kemudian ke belakang, kemudian dibalik lagi ke depan lagi. Itu yang masyhur dalam ulama fikih. Kemudian juga cara yang kedua, Nabi SAW memulai dari tengah dulu, dari tengah, kemudian ke depan, kemudian ke belakang. Itu yang cara kedua. Kemudian juga cara yang ketiga, dan ini jarang kita pakai, itu air. Kita ambil air, kemudian ditaruh ke kepalanya, kemudian membasuh di depannya saja. Dan itu semuanya ada hadisnya dari Nabi SAW. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian juga kaki-kaki kalian sampai dibersihkan atau dibasuh kaki kalian sampai al-ka'bain, sampai 2 mata kaki. Dan 2 mata kaki itu ujungnya kaki yang kita harus membasuh. Dan itu semuanya adalah a'dha al-wudhu, anggota badan yang harus terkena air wudhu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Dan pada ayat yang kedua, tagtasilu, maka mandilah kalian, yakni apabila seseorang dalam keadaan junub, wajib baginya untuk membersihkan seluruh badannya dari kepala sampai lekukan kedua kaki, kedua telapak kaki. Dan diantara juga adalah berkumur-kumur dan berinsisak, karena berkumur-kumur dan berinsisak itu wajib pada saat wudu, begitu juga pada saat mandi besar. Qala syarih rahimallahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu, wal junubu huwa alladhi hasalat alaihi janabatun, wal janabatu imma inzalul mani bi syahwatin wa imma al jima', wa in lam yanzil fa in jama'al insanu zawjatahu wajib alaihi an yaktasila sawa'un anzal am lam yanzil, wa idza anzala wajib alaihi ghuslun sawa'un jama'a am lam yujami', hatta law fakkara wa anzala wajib alaihi al-ikhtisalu. Baik, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub maka bersihkanlah. Dan membersihkan ini dengan cara al-ikhtisal, mandi. Dan mandi junub ada 2 cara. Itu mandi dengan cara menyeluruh, mandi dari atas ke bawah dengan niat mandi junub. Kemudian juga cara yang kedua adalah mandi didahului dengan wudhu terlebih dahulu, termasuk al-madmadah wal istinsak. Kemudian membasuh kakinya, kemudian dia menyeluruhkan airnya dari atas sampai ke bawah. Istamir. In kuntum marda. Qala syarihullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, yakni annal insana idza wajaba alaihi alwudu aw alghuslu wa lam yajid ma'an aw kana maridan yatadarraru bi isti'malil ma'i fa innahu yatayammamu yatribul ardha bi kaffayhi wa yamsahu wajhahu wa kaffayhi. Qala Allah ta'ala, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, yakni fima farada 'alaina lam yurid an yuhrijana wa yulhiqana al-mashaqqata bal huwa arhamu bina min anfusina wa auladina wa ummahatina
والدليل على أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من نفسك فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج. قال الله تعالى ولكن يريد ليطهركم هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Terjem awalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kun apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air atau kalian habis menyentuh wanita dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik." Yaitu apabila seseorang wajib baginya berwudu atau mandi besar dan tidak mendapatkan air atau karena dia sakit yang dengannya apabila ia menggunakan air maka akan membahayakannya, maka ia bertayamum, memukul tanah dengan kedua telapak tangannya dan mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Qala Ta'ala ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj, tidaklah Allah menginginkan kesulitan bagi kalian, yaitu dalam apa yang diwajibkan kepada kita, dan Allah tidak ingin untuk menyusahkan kita dan menimpakan kepada kita kesulitan. Akan tetapi Dia lebih menyayangi kita daripada diri kita sendiri dan daripada anak-anak kita dan ibu-ibu kita, dan dalilnya menunjukkan bahwasannya Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum," dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Maka yang mewasiatkan kepadamu agar kamu tidak membunuh dirimu, Dialah yang lebih menyayangimu daripada dirimu. Maka Dia tidak ingin dengan diwajibkannya wudu ini untuk menyusahkan kita atau menimpakan kesusahan kepada kita. Qala Ta'ala walakin yuridu litahhirakum, akan tetapi Ia ingin membersihkan kalian. Maka inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari kita dengan disyariatkannya wudu ini, dan begitu juga dengan disyariatkannya mandi besar, yaitu adalah untuk membersihkan badan kita dengan air dan membersihkan batin kita dengan tauhid. Dan dengan ini disunahkan apabila engkau selesai dari wudu agar engkau bersyahadat, maka engkau berkata bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Baik. Idza kuntum marudha, apabila kalian sakit, dan sakit ini sakit yang tidak bisa untuk berwudu. Sakit yang tidak bisa berwudu, maka apabila sakitnya yang bisa berwudu, maka wajib dia untuk berwudu. Kemudian juga au ala safarin, safar. Dan safar biasanya tidak ada air wudu, maka boleh bertayamum. Tapi di Indonesia ini alhamdulillah airnya banyak sekali, maka pada saat safar ada air, bisa menjumpa air, maka wajib berwudu. Nah, safar juga pada saat naik kereta api, itu naik pesawat, dan kita bisa berwudu, maka itu wajib berwudu. Safar di sini safar yang tidak bisa mendapatkan wudu atau mendapatkan air.
Au jaa ahadukum minal ghaid, atau datang kepada kalian atau di antara kalian al-ghaid, yaitu buang air besar. Au lamastumun nisa, atau kalian memegang perempuan. Falam tajidu ma'an, ini syaratnya, tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air atau tidak bisa menemukan, tidak bisa badan kita terkena dengan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id, debu yang baik, debu yang suci. Dan debu, semua debu adalah suci. Manapun, tempat manapun yang ada debu, maka kita boleh untuk bertayamum. Dan tayamum ada dua cara. Boleh mendahulukan tangan kita setelah kita menepuk, mendahulukan tangan kita kemudian wajah, atau mendahulukan wajah kemudian juga tangan kita. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dengan cara ini, dengan syariatnya at-tayammum, itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian haraj, itu masyaqqah, kesusahan. Kalau orang sakit tidak bisa memakai air, itu susah. Bagaimana apabila dia memakai air? Ada suatu kisah bahwasanya ada seorang sahabat tatkala perang, kemudian kepalanya terkena luka yang parah sekali, kemudian malamnya junub. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana caranya ini bisa menghilangkan hadas? Maka sahabat tersebut menjawab, tetap mandi walaupun sakit. Kemudian sahabat tersebut meninggal dunia, dan sampailah kabar tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, afattanun, apakah engkau membuat fitnah? Apakah engkau membunuh seorang sahabat? Nah, fa inna sifa al-ayyi as-su'al, bertanyalah, karena kebodohan itu diobati dengan cara bertanya. Samir. Qala Syari rahimallahu ta'ala, qala ta'ala waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa dzalika bihadzal wudu'i alladhi yahsulu bihi takfirus sayyi'ati wa raf'ud darajati fa inna man tawadda'a wa asbaghal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Wa qawluhu ta'ala la'allakum tashkurun, ay li ajli an tashkurullaha 'azza wa jalla 'ala ni'amihi, wal wajibu 'ala al-mar'i an yashkurallaha 'ala ni'amihi li'anna ni'amallahi la tuhsa wa la siyama ni'amud diniyatu li'anna ni'amad diniyata biha sa'adatud dunya wal akhirah. Wasyukru huwal qiyamu bi ta'atillahi bimtithali amri wajtinabi nahyi, yakni bil lisani wal arkani wal qulubi. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Nas'alullaha an yarzuqana wa iyyakum syukra ni'matih wa husna ibadatih, innahu ala kulli syai'in qadir. Qala Syarih rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, dan hal itu dengan disyariatkannya wudhu ini, yang dengannya digugurkanlah keburukan-keburukan dan diangkatlah derajat. Karena sesungguhnya barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian berdoa yang artinya aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan juga rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Maka dibukakanlah kepadanya 8 pintu surga yang ia masuk dari mana yang ia kehendaki. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun,
dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, yaitu agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang wajib bagi seseorang adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, karena nikmat Allah itu tidak dapat dihitung, terutama nikmat agama, karena nikmat agama dengannya didapatkanlah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bersyukur adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, yaitu dengan lisan, anggota badan, dan hati. Maka syukur itu adalah dengan hati, lisan, dan juga anggota badan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita dan antum semuanya rasa syukur terhadap nikmatnya dan juga peribadatan kepadanya dengan baik, karena sesungguhnya Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir yaitu sunnah. Pada saat tatkala kita sudah selesai dari al-wudu, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan apabila dia selesai wudu kemudian memasuk surga dari manapun dia kehendaki. Nikmat din, nikmat adanya al-wudu itu sangat besar sekali, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikan orang-orang yang selalu membersihkan badan kita, membersihkan jiwa kita, dan alladzi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan kebaikan dan melaksanakan kebaikan tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.